Ada satu angka baru yang jujur aja bener-bener ngubah definisi dominasi di dunia musik. Sebuah rekor yang mecahin semua batasan dan ngukuhin satu nama sebagai penguasa absolut di platform digital. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya Blackpink baru aja nyetak sejarah. 100 juta. Coba deh bayangin, ini bukan jumlah penayangan ya, tapi subscriber. Tepat tanggal 21 Februari 2026, channel YouTube resmi Blackpink resmi nembus angka yang dulu kayaknya mustahil banget. Mereka ini bukan cuma ngumpulin penonton, mereka itu udah kayak ngebangun satu negara digital sendiri. Nah, ini nih yang paling gila. Mereka itu bukan salah satu dari banyak, tapi mereka yang pertama, artis pertama di muka bumi yang nyampe angka segini. Jadi ini bukan lagi rekor K-pop, ini udah rekor puncak industri musik global di YouTube. Titik. Dan ini bukan kata saya loh. Leo Cohen, bosnya musik di YouTube sendiri, bilang pencapaian ini tak tertandingi. Ini udah kayak validasi paling tinggi langsung dari platform yang mereka taklukkan. Kalau pencapaiannya segede ini, ya penghargaannya juga harus level dong. Faktanya, rekor ini tuh langkah banget. Saking langkahnya, YouTube sampai harus bikin penghargaan baru yang bener-bener eksklusif cuma buat Blackpink. Kenalin nih, namanya Red Diamond Creator Award. Lupain deh Gold atau Diamond Play Button. Ini levelnya udah beda banget. Trofi yang emang diciptain cuma buat satu pencapaian ini. Dan ya, Blackpink jadi yang pertama megang penghargaan ini. Terus, gimana ceritanya sebuah channel bisa nyampe ke level setinggi ini? Jawabannya ada di angka-angkanya. Yuk, kita bedah datanya satu-satu buat lihat gimana tiap video jadi bata buat ngebangun kerajaan 100 juta ini. 9. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Bukan total video ya, tapi ada 9 video kali berbeda yang masing-masing udah ditonton lebih dari 1 miliar kali. Mereka ini bukan lagi cuma anggota Billion Views Club, mereka ini udah kayak dewan direksinya. Dan kalau kita lihat daftarnya, ini nunjukin banget kalau kekuatan mereka itu macam-macam. Mulai dari lagu hits group kayak Didu, video dance yang viral, sampai proyek solo Jennie dan Lisa yang meledak banget. Ini bukti kalau tiap elemen dari Blackpink itu emang sebuah kekuatan. Kekuatan mereka tuh bukan cuma soal awet ditonton, tapi juga soal ledakan di hari pertama rilis. Kayak yang bisa kalian lihat, 3 video mereka masuk jajaran 10 besar debut 24 jam tertinggi sepanjang masa. Pink Venom sendiri dapat lebih dari 90 juta views cuma dalam sehari. Itu kayak seluruh populasi Vietnam nonton video mereka bareng-bareng. Gila kan? Dan dominasi ini bukan cuma omong kosong loh, ini resmi, tercatat dalam sejarah. Guinness World Records udah nobatin mereka secara resmi sebagai grup dengan channel musik yang paling banyak ditonton di YouTube. Status legendaris mereka sekarang udah disegel. Tentu aja angka segede itu nggak datang dari langit kan? Di balik setiap klik, setiap subscribe, ada kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke fandom global mereka yang super berdedikasi, yang kita kenal sebagai Blinks. Coba lihat angka ini deh, 3,3 miliar penayangan. Dan ini cuma dalam 12 bulan terakhir loh. Ini bukan sekedar penonton pasif, ini tuh bukti nyata dari fandom yang aktif, berdedikasi, dan selalu balik lagi buat nonton. Nah, yang bikin ini makin fenomenal itu sebarannya. Ini bukan lagi sekedar gelombang Korea, ini udah tuh tsunami global. India, Indonesia, Meksiko, Amerika Serikat. Ini udah kayak peta visual dari pengaruh mereka yang tanpa batas. Ngebuktiin kalau musik mereka itu emang bahasa universal. Dan hubungan ini tuh personal banget. Lisa, mewakili grupnya, negasin lagi betapa pentingnya peran para fans. Jadi ini bukan cuma hubungan artis penonton, tapi udah kayak sebuah perjalanan yang mereka lalui bareng-bareng. Oke, sekarang kita coba mundur dikit dan lihat gambaran besarnya. Pencapaian ini tuh bukan cuma soal satu grup aja, tapi juga nunjukin pergeseran besar tentang gimana caranya seorang bintang global dibentuk di era digital kayak sekarang. Coba deh perhatiin seberapa cepat mereka naiknya. Dari mulai rilis channel di 2016, cuma butuh 4 tahun buat mereka nembus 5 besar. Setahun kemudian, mereka langsung ngerebut tahta nomor 1. Dan sekarang, mereka udah nggak main di liga yang sama lagi. Mereka udah bikin liga mereka sendiri. Biar kebayang segede apa pencapaian ini, coba lihat siapa aja yang mereka salib buat nyampe puncak. Posisi nomor 1 ini pernah dipegang sama raksasa-raksasa musik pop global. Blackpink itu bukan cuma duduk semeja sama mereka. Mereka ngebalik mejanya dan ngebangun tahta mereka sendiri.
Jadi, intinya gini sih, ini tuh jadi studi kasus tentang model baru buat jadi superstar global. YouTube udah jadi platform yang ngizinin artis buat ngebangun koneksi langsung dan fandom masif yang bisa ngelewatin batasan-batasan tradisional industri musik. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau udah di puncak tertinggi, terus mau kemana lagi? Buat Blackpink, pencapaian bersejarah ini bukan akhir, tapi justru jadi landasan peluncuran buat proyek besar mereka selanjutnya. Dan mereka nggak pakai lama loh. Pas banget lagi di puncak-puncaknya, karena rekor YouTube ini, mereka langsung ngerilis EP baru, Deadline. Ini proyek grup pertama mereka setelah beberapa tahun, didukung tur stadion global dan 5 lagu baru yang pastinya ditunggu-tunggu sama 100 juta subscriber mereka. Kira-kira momentumnya beneran ada nggak? Jelas ada. Angka penjualannya udah ngejawab, Deadline, kejual 1,46 juta kopi di hari pertama aja, langsung mecahin rekor penjualan buat grup-grup K-pop. Ini bukti kalau audiens digital mereka bisa diubah jadi kekuatan komersial yang nggak bisa dihentikan. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Ketika sebuah grup udah nyampe angka 100 juta subscriber, sebuah pencapaian yang dibilang tak tertandingi dan bersejarah. Kira-kira batasan apa lagi ya yang bakal mereka dobrak selanjutnya? Blackpink itu bukan cuma nyetak rekor, mereka menciptakan standar baru untuk kesuksesan global.